Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Maiza Widi Adriani dengan NIM 201-202-1213 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Rombel 20 Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai UAS Agama Hindu semester 1. Soal yang pertama, adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Jawabannya, menurut saya, pelaksanaan yoga ada hubungannya dengan proses pembuatan banten karena dalam melaksanakan yoga dibutuhkan konsentrasi dan fokus, sama halnya dalam proses pembuatan banten juga dibutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi untuk dapatkan hasil yang maksimal. Nomor 2, berikanlah pendapatmu apakah banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan. Jawabannya, menurut pendapat saya, banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan karena banten merupakan hasil karya nenek moyang kita yang terdahulu yang harus kita lestarikan sampai sekarang. Banten juga merupakan sarana untuk menjadi desa yang widiwasa beserta segala manifestasinya. Yang ketiga, jelaskan pendapatmu bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Konsep-konsep apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dan beri contoh. Menurut pendapat saya, korupsi adalah suatu perbuatan yang tercela sehingga menyebabkan seseorang dapat masuk ke dalam neraka. Terdapat beberapa konsep dalam agama Hindu yang dilanggar seperti Andre Sangsya, tidak mementingkan diri sendiri, Satya, jujur, dan Asteya, tidak mencuri. Andre Sangsya dan Satya merupakan salah satu bagian dari dasar Yamabrata yang telah dilanggar oleh seseorang yang melakukan tindakan korupsi, di mana orang tersebut telah mementingkan diri sendiri dan tidak jujur dalam hal mengambil kekayaan milik negara. Selain itu, seseorang yang melakukan korupsi juga telah melanggar Asteya yang merupakan salah satu bagian dari Panca Yamabrata karena mencuri uang atau kekayaan milik negara. Yang nomor 4, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan beri contoh? Jawabannya, nilai-nilai ajaran agama Hindu yang dapat saya pelajari dan terapkan ketika sedang mengunjungi panti asuhan yaitu ajaran Tatuam Asi dan Triparata. Ajaran Tatuam Asi merupakan dasar dari tata sila di dalam usaha untuk mencapai perbaikan moral, di mana susila ini adalah suatu tingkah laku yang baik dan mulia untuk membina hubungannya selaras, seimbang, serta rukun antara sesama manusia. Sedangkan di dalam ajaran Triparata terdiri dari asih, perilaku menyayangi sama manusia, makhluk hidup dan lingkungan, punya, perilaku saling menolong untuk menumbuhkan cita kasih, dan bakti, perilaku hormat dan menyayangi. Contohnya yaitu memberikan sedekah atau sumbangan berupa uang, makanan, pakaian, atau peralatan sekolah kepada anak-anak panti asuhan yang dengan ikhlas dan murah senyum. Nomor 5, manusia hanya dapat memperoleh ketenteraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Jawabannya, menurut saya tidak ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia karena pada dasarnya seseorang yang telah melakukan korupsi adalah seseorang yang tidak pernah merasa puas dengan gaji atau pendapatan yang telah ia peroleh. Salah satu contohnya yaitu seorang pejabat yang merasa kurang puas dengan pendapatan yang telah ia terima dari pemerintah sehingga memilih untuk melakukan korupsi. Yang nomor 6, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungan penyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam kajian center yoga selama ini. Jawabannya, yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran dalam agama Hindu yang menitikberatkan pada aktivitas tapa atau meditasi di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol tubuh dan panca inderanya. Sedangkan pranayama merupakan sebuah teknik latihan pernapasan untuk membersihkan hambatan fisik dan emosional dalam tubuh agar membebaskan aliran nafas dan prana. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa yoga dan pranayama memiliki hubungannya erat dan semua itu dapat dilatih di yoga center yang merupakan sarana kesehatan dengan pendekatan yang dapat membantu kita dalam menyatukan pikiran, perkataan maupun perbuatan. Nomor 7, dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam kitab bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan terikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan pada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Jawabannya, makna dari ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud adalah bahwa walaupun kita belum cukup berhasil untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kita seperti bekerja atau memberi nafkah, tetapi jika kita telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Tuhan dengan baik seperti sembahyang, berdana punya, ataupun beriatnya, maka kita akan mendapatkan pahala yang senantiasa diberkati oleh beliau. Nomor 8, ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Jawabannya, menurut pendapat saya, walaupun banyak orang mengatakan bahwa upacara ngaben itu sangat boros, tapi orang yang beragama Hindu wajib melaksanakan ngaben yang merupakan tradisi atau adat masyarakat Bali yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Selain itu, ngaben memiliki tujuan untuk mengembalikan 5 unsur panca mahabhuta ke asalnya terdiri dari Prithvi, Teja, Apa, Bayu, dan Akasa. Oleh karena itu, untuk menyucikan orang yang telah meninggal, maka perlu dilakukan upacara ngaben. Yang nomor 9,
banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran seperti ngeteng nige dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Jawabannya, menurut pendapat saya, upacara yatnya yang telah dilakukan secara besar-besaran tersebut menjadi sia-sia atau tidak bermakna jika merasa ogah-ogahan atau tidak ikhlas untuk menyumbang beasiswa kepada anak miskin, karena dalam pelaksanaan yatnya dibutuhkan untuk keikhlasan tepat pamrih dalam melaksanakan maupun memberikan sedekah kepada orang yang kurang mampu. Nomor 10. Yatya Yogeswara Kresno Yatro Padno Danudara Tata Sri Vijaya Butir Durva Nitir Matir Mama. Artinya di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjata busuk perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang tak langgeng. Dalam Bhagavad Gita bab 18:78, berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, contohnya yaitu jika kita melaksanakan setiap kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dengan didasari oleh pikiran yang jernih, perbuatan yang baik, serta iman yang kuat, maka kita akan mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang harmonis. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.